Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada kembali di dalam ibadah Family Ministry pada malam hari ini Tuhan, sore menjelang malam ini. Terima kasih Bapak, Engkau dapati kami tetap dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tiba saatnya kami ingin masuk lebih dalam lagi tentang perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, layakan kami untuk kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami menerima berkat yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian. Telah kulihat, telah kulihat kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan turut cerah penuh. Tercurah menembus hidupku. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan terlalu besar, terlalu ajaib. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau besar. Ya Kau Tuhanku, kami memuji-Mu. Kau Allah yang besar, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mohon Bapak Dirisin pimpin kita dalam doa pembukaan. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat sore hari ini, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, Engkau kembali mempertemukan kami dalam ibadah Zoom Family Ministry. Terima kasih Tuhan, atas semua perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Nama-Mu, Bu Adeline sudah memimpin kami dalam menyembah Tuhan. Ya, pujian dan penyembahan kami Tuhan, layak dan berkenan di hadapan-Mu, Kau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Tuhan, kami sadari siapa diri kami Tuhan. Kami masih banyak kekurangan dan kelemahan. Kiranya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu membentuk kami dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat hari ini Tuhan. Bahkan kesaksian-kesaksian hamba-hamba-Mu juga Tuhan pada saat hari ini yang akan menguatkan, meneguhkan kami. Dan juga Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu Bapak Pendeta Raffles Mandiangan Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya Engkau telah mengurapi hamba-Mu Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, untuk menyatakan berkat firman-Mu, mengoreksi kehidupan kami, menuntun kami ke dalam kebenaran, menyingkapkan semua rahasia firman-Mu Tuhan yang belum kami mengerti Tuhan. Agar kita berjalan dalam kebenaran, biar Engkau ambil alih Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan doa syafaat, bahkan juga bincang-bincang, doa penutup, doa berkat, urapi semuanya dengan kuasa-Mu, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu. Teman-teman kami juga yang masih akan masuk dalam ibadah Zoom ini, jauhkan segala yang menghalangi mereka, bahkan juga peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan, jauhkan dari segala kerusakan. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kuasa darah-Mu yang membungkus kami Tuhan. Sepanjang ibadah ini Tuhan, kami dapat rasakan hadirat-Mu Tuhan, memberkati kami semuanya, bahkan menolong kami untuk dapat mengerti akan isi daripada kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap memuji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu semua. Amin. Shalom. Angkat tangannya, kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu buah pujian yang mengatakan, bila roh Allah ada di dalamku. Jadi pujian ini mengatakan kita akan menari. Jadi ketika ada kepujian menari, kita angkat tangan kita sama-sama menari. Baik Bapak Ibu, 2, 3. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, begitu baiknya Tuhan, ruang dan waktu saya persilakan. Ya, yang mau kesaksian boleh, 2 orang. Silakan. Saya banyak kesaksian bijak. Haleluya.
Ini saya mengatakan yang saya layan polisi pangkatnya sersan 3 apa sih sersan 3 yang kuning tuh. Saya dikenalin teman Kocan ini orang Sunda, orang Sukabumi. Kocan ini saya mau kenalin polisi dalam hati. Istrinya kena kanker rahim. Stadium 3 lebih. Orang Sunda, dia udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Kamu tanya dia mau nggak didoain, jangan langsung ajak saya ke sana. Kalau ditolak saya juga malu. Saya bilang, dia udah injilin kemarin, udah injilin mau nggak kalau namanya Pak Philip, pangkatnya sersan. Kalau Pak Philip mau didoakan, nanti saya ada teman Coach Chandra yang bisa doakan Pak Philip. Tapi Pak Philip harus sungguh-sungguh. Ya boleh dia. Kenapa dia udah nggak ada jalan lagi? Dia udah kemana-mana, udah ke dukun mana-mana, Sukabumi udah nggak usah bilang. Kenal semuanya, tapi nggak bisa tolong dia. Nggak bisa sembuh istrinya. Sampai dia jual motor 2 habis motornya. Nah, sebagai polisi mau nggak mau dia berjuang buat belain istrinya. Tapi nggak berhasil. Akhirnya Tuhan itu saya ke sana layanin. Jam saya masih ingat 6:30 setelah maghrib sholat. Habis sholat saya datang sama teman saya injilin. Nah, saya bilang, "Shalom Pak Philip, shalom." Orang Sunda. Orang sih kayaknya lumayan baik. Salam kenal Pak. Ya Pak. Ya dengar-dengar istri Papa ada masalah ya. Iya kena kanker rahim. Udah dia bilang, udah Ebola dia bilang gitu. Lalu udah berapa lama? Udah hampir 1 tahun. Bapak kemana selama ini? Saya ke orang pintar, Coach Chandra nggak sembuh-sembuh. Oh ya Pak, dukun nggak bisa sembuhkan kita loh Pak. Saya bilang nggak ada dukun bisa penyakit kita dia yang sembuhkan, nggak ada. Saya bilang nggak ada sejarahnya. Saya bilang yang bisa sembuhkan penyakit istri Bapak adalah yang di atas, namanya Tuhan Yesus. Dia satu-satu jalan juru selamat kita. Dia yang bisa sembuhkan. Tapi Bapak baik mau belain istri sampai berjuang. Sampai Bapak tadi bilang motor 2 habis untuk berjuang buat istrinya supaya sembuh. Pak, gini Pak, kalau dukun kan komunikasi dengan roh halus. Setan sama setan nggak bisa sembuh Pak. Saya bilang, tawanya ke Nabi Isa, Tuhan Yesus. Dia satu-satu jalan juru selamat. Bapak kalau percaya buka hati, izinkannya Roh Kudus bekerja. Dia turun tangan. Kalau Tuhan udah turun tangan, mujizat bisa terjadi. Saya bilang, gini Coach Chandra, kalau benar-benar Yesus bisa sembuhkan istri saya keluar dari Muslim, dia bilang. Ih, saya kaget nih. Sungguh Pak, ya Bapak janji sama Tuhan Pak. Bapak orangnya polos, Tuhan bisa turun tangan Pak. Ya, udah akhirnya udah. Bapak sungguh, dia bilang, mau nanti didoakan, oh ya mau katanya. Pokoknya kalau benar-benar ini jalan Yesus, ini jalan Tuhan. Udah saya tinggalkan sholat saya, dia bilang. Waduh saya kaget tuh benar-benar. Oke, aku layanin dia. Nah Pak, Tuhan bisa nyatakan mujizat Pak. Penyakit apapun Tuhan bisa sembuhkan. Bisa sembuhkan saya bilang. Jangan bilang sakit. Di Alkitab saya Pak, di firman Tuhan katakan di dalam Alkitab saya. Bahkan orang yang sudah meninggal 3 hari Tuhan bangkitkan loh Pak. Nah, kedua di Alkitab saya ada jaminan ke surga loh Pak. Saya bilang, kalau dia nggak ada jaminan ke surga, nggak ada. Aku injilin dia terus. Wah, dia baru tahu ya. Ya dia bilang, iya mudah-mudahan bini saya sembuh. Pak, maaf Pak, saya lalat. Jangan berkata mudah-mudahan. Kalau Bapak bilang mudah-mudahan, itu sulit sembuh. Saya bilang, yakin. Alkitab tertulis ratusan ayat bilang yakin bahwa dengan orang sakit orang itu akan sembuh. Saya injilin dia yakin, jangan ngomong mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan artinya Bapak masih kurang percaya, masih bimbang, masih khawatir, masih takut. Mudah-mudahan sembuh. Ya nggak sembuh 50%. Saya bilang yakin bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan katakan jawabannya Yakobus 5:16. Doa orang yang benar didoakan sangat besar kuasanya. Ya udah aku udah injil banyak, firman Tuhan kesaksian sampai udah 8:30 aku tumbangin tangan saya doa. Bapak, Ibu minta ampun sama Tuhan Yesus terlebih dahulu. Ya kita manusia memang ada kesalahan, tidak luput dari kesalahan. Bapak minta ampun, suami istri minta ampun sama Tuhan Yesus, ampuni dulu, izinkan kuasa Tuhan bekerja saat malam hari ini. Coach Chandra bisa sembuh nggak istri saya? Kalau sembuh,
itu urusan Tuhan. Saya alatnya Tuhan. Tapi saya nggak berani berkata pasti sembuh. Saya sama sekali nggak berani ngomong pasti sembuh. Andai kata satu saat dia nggak sembuh. Nah, ada yang kecewa kan sama Tuhan Yesus. Saya juga malu. Saya bilang kalau Tuhan Pak kebanyakan sih nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Yang penting Bapak mau percaya dia. Izinkan kuasa Tuhan. Mujizat bisa terjadi. Nah, gitu aja. Jangan bilang pasti sembuh, pasti sembuh. Saya paling takut ngomong gitu. Kalau nggak sembuh, waduh, ada dia kecewa sama Tuhan Yesus. Saya nggak berani. Nah, udah, jadilah kehendakmu, nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, udah singkatnya, kira-kira udah 9:30 saya doakan. Udah itu, udah doakan, udah suami istri, udah saya pulang. 1:30 pagi dia telepon saya. Lalu saya lihat nomor teleponnya. Polisi Philip, Pak Philip. Saya ada satu pertanyaan. Antara mati dan hidup itu doang. Saya kaget 1:30 dia telepon saya. Akhirnya saya yang ketiga kali saya angkat. Ya, selamat malam Pak Philip. Gimana Pak? Pak Chandra bisa datang ke rumah saya nggak? Ada Pak. Itu di rumah saya tuh spring bednya tuh basah semua, darah-darah semua. Istri saya tuh darahnya keluar banyak. Oh lagi mennya. Bukan, ada benjolan daging-daging pada buyar-buyar semua. Ya ilah Yesus operasi istri Bapak. Saya bilang tuh, ya dagingnya pada mentah-mentah tuh, pada mencerat-mencerat. Aduh saya nangis. Saya bilang Tuhan kuasamu dahsyat. Saya bilang Pak ini udah sampai jam 2 Pak. Saya kayaknya kalau ke asrama Bapak saya nggak berani Pak. Kenapa udah malam gitu Pak. Besok pagi jam 8 saya hadir atau 7:30 saya hadir. Akhirnya pagi-pagi saya datang. Saya lihat benar mujizat itu nyata. Tuhan operasi pas malam itu Bu Pak. Benar operasi. Full ada daging-daging kecil-kecil, daging-daging yang mencerat. Saya baru tahu nih, ya saya baru tahu lihat Tuhan operasi. Saya udah bukti, udah lihat daging-dagingnya pada buyar semua. Saya bilang Tuhan terima kasih darahnya banyak. Akhirnya udah dia nangis sama istri, Pak ini mujizat Tuhan Pak. Kalau bukan Tuhan yang sembuhkan, udah nggak ada harapan. Dokter udah angkat tangan, dukun nggak bisa sembuhkan Bapak. Nah udah gitu udah saya bilang Tuhan terima kasih. Akhirnya sprengbatnya buang sial buru. Udah nggak mau lagi dah. Kenapa? Anugerahnya besar sekali buat Pak Philip suami istri. Benar-benar dia baru tahu Yesus bisa datangkan mujizat. Yesus operasi istrinya. Nangis suami istri peluk-pelukan. Saya juga doain dia. Udah doain udah. Saudara saya tuntun selama 3,5 tahun saya ajak ke gereja. Benar-benar saya ajak ke gereja. Gereja saya maksudnya gitu. Udah. Saudara, satu saat ganti Kapolsek. Kapolseknya orang Islam lagi ganti baru. Dikumpulin orang Kristen. Yang mana orang Kristen, yang mana orang Islam dikumpulin. Nah, akhirnya orang Kristen digeserin sama Kapolsek. Kalau you mau naik pangkat, tinggalkan Tuhan. Nah, satu-satu jalan gitu. Benar-benar ini kejadian nih. Saya bilang Pak Philip, kok udah 2 bulan Pak Philip nggak datang ke gereja kita nih. Waduh, Ko Chandra, saya selalu mimpi didatangi malaikat. Dia bilang suruh saya pindah ke Muslim lagi. Pak jangan percaya malaikat Pak. Malaikat aja bisa dia menyalur seperti Yesus tuh Pak. Saya bilang jangan percaya itu kerjaan hantu semua. Itu iblis Pak. Habis gimana Ko Chandra dia tiap hari datang ke tempat saya. Dia datangin suruh pindah balik lagi ke kandangnya katanya tuh. Akhirnya benar-benar Pak Philip tinggalkan Yesus. Pangkat naik dari kuning sampai balok 1. Sampai M apa tuh namanya Letnan 1. Gede bener-bener pangkatnya. Nah, begitu dia naik pangkat 1 timbul penyakit ya. Stroke, Bu. 3 bulan stroke. Benar-benar stroke ditinggalkan Yesus. Nah, bininya telepon ke saya, Ko Chandra, Pak Philip sekarang stroke. Ya, udah berapa lama? Udah 3 bulan. Nah, sejak terus terang aja sejak dia tinggalkan Yesus dia kena masalah banyak sakit kolesterol darah tinggi sekarang stroke. Nah makanya punya ganjaran Tuhan udah nyatakan mujizat ya Bu ya Ibu kan udah sembuh dari mujizat dibilang dia tinggalkan Yesus benar-benar tinggalkan Yesus. Saudara saya injilin lagi udah nggak bisa lagi kenapa kuasa iblis sudah pakai dia terus waduh akhirnya hari demi hari penyakitnya bukan tambah sembuh akhirnya meninggal dunia gara-gara terima kembali lagi ke Muslim
gara-gara naik pangkat, pangkatnya gede loh, benar-benar 2M, sekarang udah 2M. Begitu dia 2M naik pangkat, akhirnya benar-benar meninggal dunia, mati akhirnya. Saya bilang, Tuhan terima kasih, inilah satu sebagai polisi memang maunya naik pangkat, bangga dia gitu, dari kuning bisa ke naik di pundak sini. Saya bilang, Tuhan kasihan pangkat itu nggak bisa selamatkan kita, dan saya bilang istrinya tuh nggak bisa itu naik pangkat ini, soalnya Kapolsek ganti Ko Chandra gini. Saya bilang, Tuhan, saya nangis tuh Ko Chandra. Saya bilang, Tuhan, saya bimbingnya 3,5 tahun loh. Akhirnya dia benar-benar tinggalkan Yesus demi naik pangkat. Akhirnya ujung-ujung atau masuk neraka atau Tuhan surga, saya udah nggak tahu lagi dah. Pokoknya saya udah apa tuh tugas saya udah selesai melayani dia. Saya ajak ke gereja, dia udah kenal Yesus, dia udah tinggalkan sholat dia gara-gara ganti Kapolsek di Taman Sari. Udah, innalillahi rojium. Ini kesaksian nyata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Pak Chandra maju terus dalam Tuhan. Semua hamba-hambanya Tuhan pakai luar biasa. Terus semangat Pak di usia yang lanjut. Biar kasih Tuhan selalu menyertai Pak Chandra. Baik, Bapak Ibu masih ada yang ingin bersaksi? Ya, sudah boleh masuk firman. Baik. Kalau sudah tidak ada, kita akan satu pujian sambil hambanya mempersiapkan firman Tuhan, bahwa jangan pernah takut, masih ada jalan keluar yang Tuhan Yesus berikan di dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Angkat pujian ini. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukmu. Masih ada jalan, ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Melihat kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan sama-sama, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan, ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Melihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan, ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Haleluya, kepada hambanya kami persilakan. Shalom. Baik, terima kasih. Ya, share saya apa? Kelihatan? Ya, kelihatan Pak. Baik. Kalau gitu mari kita berdoa. Suara saya juga jelas ya. Jelas Pak. Bapa, kami datang padamu bersyukur memuji Tuhan oleh karena kuasa Tuhan dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya tidak berubah. Bahkan janji-Mu ya Tuhan bahwa ketika kami percaya kepadamu bahwa kami akan melakukan segala sesuatu yang Engkau lakukan bahkan lebih besar lagi. Kami klaim janji Tuhan sebagai gereja Tuhan yang masih melayani sampai pada saat ini, menyelesaikan tugas
yang masih tersisa. Menyelesaikan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kami tahu ya Tuhan, ketika Engkau memberi kami kesempatan untuk menikmati hidup ini dengan satu tujuan. Karena ada agenda Tuhan dalam kehidupan kami yang harus kami kerjakan. Terima kasih pujian penyembahan yang mengantar kami masuk dalam firman Tuhan di sore hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan dengan urapan yang sama. Berbicara kepada kami dengan jelasnya dan tegas ya Tuhan. Kami mengikat segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Firman yang hidup. Amin. Baik, sesuai dengan yang diminta kepada saya, maka saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan dengan tema melayani dengan kuasa atau kuasanya, melayani dengan kuasa Yesus. Saya senang sekali ada kesaksian yang meneguhkan pada sore hari ini dari Pak Chandra Kirana. Puji Tuhan. Bapak Ibu percaya enggak kalau mujizat sampai sekarang masih terjadi? Ya, bahwa apabila sesuai dengan firman Tuhan Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-12, bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan melakukan segala sesuatu yang dia lakukan. Bahkan lebih besar lagi. Perkataan ini jarang dikatakan oleh seorang pemimpin kepada anak buahnya kecuali Yesus. Bahwa kamu akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan bahkan lebih besar lagi. Mengapa Herodes membunuh anak-anak di bawah 2 tahun? Karena dia takut ada raja baru. Dia takut ada yang melebihi dia kuasanya. Tapi beda dengan Yesus. Ya, Yesus memberikan kita kesempatan untuk melakukan perkara-perkara besar. Bukan karena kita lebih hebat daripada Yesus, tapi karena firman Tuhan harus digenapi. Baik, mari kita baik, sebelumnya saya ucapkan selamat hari Pentakosta. Nah, hari ini kita menikmati hari Pentakosta sekaligus hari kelahiran gereja yang pertama di dunia ini. Karena hari ini, ketika hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Mari kita baca bagian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-3 sampai 14. Sudah ada di screen. Ya, baik. Ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawab Yesus kepadanya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sudah menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus,
dan Thomas Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita adalah melayani dengan kuasa. Saya akan sampaikan ini dengan materi yang saya sudah siapkan. Iya, bagaimana melayani dengan kuasa, Bapak Ibu. Ini penting sekali. Banyak kita tidak mengalami kuasa Allah oleh karena hal yang pertama ini. Yesus pernah bilang sama murid-muridnya, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu. Ini ketika perjamuan, ya, sebelum dia disalibkan. Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jawab Petrus kepadanya, biarpun mereka semua, ini biarpun murid-murid yang lain, maksudnya Petrus ini, terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Betul Bapak Ibu, apa kata Petrus ini? Iya, dia salah satu orang yang akhirnya menyangkal Yesus karena tidak tahan melihat siksaan yang Yesus alami. Ya, dia mengalami ketakutan yang sangat sehingga ketika seorang hamba perempuan bertanya kepadanya, bukankah kamu salah satu dari dia? Dari Yesus maksudnya. Dia menyangkal Yesus. Bahkan 3 kali dia menyangkal Yesus. Bapak Ibu, kita ingin melihat ayatnya yang ketiga lebih dahulu. Disalib Yesus katakan sudah selesai. Tapi kenapa dalam bagian ini kita melihat Yesus masih meng-cancel kenaikannya ke surga selama 40 hari. Karena Yesus ingin menyelesaikan sesuatu sebelum dia naik ke surga, Bapak Ibu. Ya. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Ya. Untuk apa kepentingan dia menampakkan diri? Di sini dikatakan ialah, pertama, dia membuktikan bahwa ia hidup. Mengapa? Karena walaupun murid-murid berulang-ulang disampaikan tentang kematiannya dan kebangkitannya, memang pada zaman itu tidak ada pengajaran kebangkitan orang mati. Tidak ada. Ya, khususnya orang mati yang tidak mati, orang bangkit yang tidak mati-mati lagi. Lazarus memang dibangkitkan, tapi mati juga akhirnya. Ya. Tapi orang yang mengakhiri kehidupannya dengan kebangkitan seperti Tuhan Yesus itu sama sekali tidak ada. Di pengajaran Saduki, Farisi tidak ada juga, apalagi Saduki. Memang mereka tidak menganut aliran itu. Ya. Sehingga lihat saja, Yesus harus berulang-ulang selama 40 hari. Memang ingin menyatakan dia hidup, tapi sekaligus mau membuktikan kepada murid-murid, dia mau memulihkan murid-murid sebelum mereka diutus. Karena tidak mungkin dalam keadaan terguncang, ya, sampai Petrus yang berjanji walaupun mereka semua terguncang imannya, aku sekali-kali tidak. Bagaimana mental yang seperti ini mau diutus? Tidak mungkin. Apalagi mau melayani dengan penuh kuasa. Karena mereka belum mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Sehingga Yesus perlahan-lahan harus memulihkan mereka. Jadi 2 hal yang Yesus lakukan. Yang pertama, ia membuktikan bahwa ia hidup atau memulihkan murid-murid. Yang kedua, ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu, setelah kebangkitan Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi pengajaran. Yang ada adalah Yesus berulang-ulang memberikan perintah amanat agung kepada mereka. Nanti kita sampai di situ. Saya ingin sampaikan dulu tahap pertama di mana murid-murid dipulihkan. Jika kita ingin mengalami melayani dengan kuasa, maka tahap ini penting, Bapak Ibu. Selesaikan pribadi kita dengan Tuhan.
Satu-satu saya ingin kupas ini. Mulai dari ibunya, ibu Yesus. Ya. Dia sangat sedih Bapak Ibu. Di taman dekat kuburan itu. Ya. Lalu Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka dia siapa Bapak Ibu? Penunggu taman. Orang yang mengalami kesedihan yang sangat sampai tidak mengenali Yesus. Ya. Apakah dalam situasi seperti ini Maria bisa diutus menjadi saksi Yesus? Tidak mungkin. Dia sedang mengalami kesedihan yang dalam. Sehingga dia harus dipulihkan dari kesedihan. Sampai Maria berkata demikian, "Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku." Isu tentang pencurian mayat Yesus pun termakan oleh Maria. Maria datang ke kuburan, bukannya, ya kalau saya tadi sampaikan di gereja yang saya melayani pagi tadi, murid-murid ini parah sekali. Yesus sudah berulang-ulang menyampaikan, bahkan tadi pembacaan kita, bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Tapi mereka malah bawa rempah-rempah hari ketiga ke kuburan. Artinya apa? Yang ada di otak mereka ini Yesus sedang masih menjadi mayat. Kalau yang ada pada otak mereka Yesus akan bangkit, mereka tidak bawa rempah-rempah. Perempuan-perempuan ini akan bawa rebana mungkin. Karena mau menyambut Yesus keluar dari kubur. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bawa rempah-rempah yang siap untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Ini yang menandakan bahwa mereka, murid-murid, memang tidak memahami. Mendengar, tapi tidak percaya. Yang kedua, dua orang ke Emmaus. Ya, mau refreshing. Bete mereka di kota mendengar berita yang lagi viral tentang disalibnya seseorang pemimpin. Dan Yesus masuk di tengah-tengah mereka menanyakan, "Apa yang kalian sedang bicarakan di jalan ini?" Satu orang dari mereka berkata, "Apakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu berita yang sedang viral sekarang ini? Yesus. Ya. Dia telah disalibkan." Ayat 21 dikatakan, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan kami dari bangsa Israel." Mereka dipulihkan dari kekecewaannya, Bapak Ibu. Apakah orang seperti ini bisa diutus untuk melayani dengan kuasa? Tidak mungkin. Mereka harus dipulihkan dulu. Sama dengan Maria, mereka tidak mengenali Yesus oleh karena kekecewaan yang sangat mendalam. Ya. Saya lanjutkan dengan cepat saja bagian pemulihan ini. Yang ketiga, murid-murid yang berkunci di kamar karena ketakutan. Bisakah murid-murid seperti ini diisukan mencuri mayat Yesus? Tidak mungkin. Ya. Jadi isu tentang atau kebohongan atau hoax tentang murid-muridnya mencuri mayat itu sangat lemah sekali. Karena murid-murid sedang berkunci, ketakutan, jangankan ketemu serdadu. Seorang hamba perempuan saja menanyai Petrus sudah ketakutan. Apalagi ketemu sama serdadu untuk mencuri mayat Yesus. Nah, dalam keadaan demikian Yesus masuk ke kamar mereka, ke ruangan mereka, dengan tubuh kemuliaannya tentunya. Dan apa yang mereka takut? Dikatakan di sini mereka terkunci, pintu yang terkunci karena mereka takut. Cerita ini mengisahkan bahwa mereka menyangka Yesus adalah hantu, bukan Tuhan. Walaupun itu hanya dibalik-balik saja. Tuhan. Ya. Yesus harus memulihkan. Bayangkan kalau murid-murid yang penakut seperti ini
kondisi takut seperti ini diutus, apakah mereka bisa melayani dengan kuasa? Mereka harus dipulihkan, Bapak Ibu. Ya. Yesus datang dengan membawa damai, lalu dia minta ikan. Kenapa? Karena kalau hantu tidak bisa makan ikan, tidak ada dagingnya, dia katakan. Ya, hantu. Pada waktu itu Thomas tidak ada. Tuhan Yesus tidak mau melewatkan satu orang pun tidak percaya. Yang keempat, dia datang khusus untuk Thomas yang dipulihkan dari ketidakpercayaannya. Thomas bilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku bekas paku itu, ya, sekali-kali aku tidak akan percaya, dia bilang. Dan Yesus datang khusus untuk Thomas. Ya, ini kuburan Thomas. Ditulis perkataan Thomas di sana. Oh my Lord and my God. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini saya sampai di kuburan Thomas di India. Ya, Thomas itu matinya ditumbak, Bapak Ibu. Jadi ditumbak sama orang India ketika dia sedang berdoa. Lalu ketika murid-murid di pantai, Petrus yang duluan berkata, aku mau cari ikan, aku mau ke laut, aku mau ke danau, aku ingin menjala ikan, dia katakan. Murid yang lain juga katakan, aku juga ikut. Akhirnya mereka pergi menjala ikan. Apakah murid-murid lupa cara menebarkan jala, Bapak Ibu, sehingga semalam-malaman mereka tidak mendapat ikan? Ya, mereka tidak mendapat ikan semalam-malaman. Dan subuh itu Yesus nampak di pantai. Dia bertanya, hai anak-anak, adakah ikan pada kalian? Dan mereka menjawab, semalam-malaman kami menangkap ikan tidak mendapat satupun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Mereka menebarkan sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Dan mereka mendapat ikan, 153 ekor ikan. Mereka tangkap besar-besar, sehingga jalan mereka hampir koyak. Ya. Dan murid yang paling dekat dengan Yesus, dia berkata, siapa ini? Yohanes. Ya. Itu Tuhan, dia bilang sama Petrus. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena hal ini pernah dilakukan Yesus 3,5 tahun yang lalu. Ketika memanggil mereka, bukan menjadi penjala ikan, tapi menjadi apa? Penjala manusia. Makanya saya berikan tema di sini, dipulihkan panggilan mereka. Mereka datang, bawa ikan mereka ke pantai, tanpa berbicara satu kata pun. Yesus sudah menyediakan roti dan ikan. Dan mereka sarapan. Mereka tidak ada yang bertanya. Mereka sadar bahwa mereka sedang bersalah. Kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Kembali kepada jala-jala mereka. Kembali kepada perahu mereka. Pada waktu itulah, waktu mereka sarapan, Yesus mendekati Petrus. Dan kali ini, Petrus dipulihkan kasihnya kepada Yesus. Yesus bertanya kepada dia, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bagian pertama Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Mengapa? Karena itu perkataan Simon. Sekalipun mereka semuanya meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus juga bertanya kepadanya 3 kali. Mengapa? Karena Petrus menyangkal dia memang 3 kali. Sampai terakhirnya, Petrus sudah tidak bisa menjawab lagi. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata, untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dia hanya berkata, Tuhan engkau tahu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dulu aku aja pernah sumbar, engkau tahu aku akan menyangkal engkau. Jadi dia sudah tidak bisa menjawab karena dia tahu Yesus Maha tahu.
Semua yang dikatakan Yesus benar. Ayam berkokok 3 kali. Ayam berkokok dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Ya, dia hanya bilang, Tuhan engkau tahu segalanya. Dia menjawab dengan air matanya. Dia menjawab dengan tangisannya, dengan pertobatannya. Petrus dipulihkan. Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah langkah pertama kalau kita mau dipulihkan, Bapak Ibu. Murid-murid harus mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Murid-murid harus mengalami pemulihan diri mereka sendiri. Istilahnya murid harus selesai dengan dirinya sendiri. Pernah nggak kita merenungkan kenapa Yesus dicobai iblis sebelum masuk pelayanannya? Ya, Yesus selesai dengan semua. Yesus manusia juga loh ya. Jangan pikir hanya Tuhan. Dia manusia juga. Dia punya keinginan. Dia punya tanda kutip ambisi mungkin. Ya, ingin kaya juga. Ya bisa. Dan itu semua diperhadapkan iblis kepada Yesus. Kekuasaan. Ya. Wewenang. Tapi Yesus tidak gunakan semuanya. Kenapa? Karena dia tahu yang memerintahkan itu bukan Bapa tapi iblis. Apakah dia tidak bisa menjadikan batu menjadi roti? Bisa. Ya. Kalau dia penyalahgunaan kekuasaan, bisa. Jangankan batu jadi roti, iblis jadi roti pun bisa dia buat. Tapi pertanyaannya siapa yang suruh? Allah Bapa apa iblis? Ya. Saya mau katakan Yesus masuk pelayanannya sudah selesai. Dengan dirinya sendiri. Banyak hamba Tuhan masuk dalam pelayanan. Masih dalam pengejaran jiwa yang masih ingin dipenuhi. Sampai jadi hamba Tuhan tetap menjadi hamba Tuhan yang ingin kaya, ingin dihormati, dan lain sebagainya. Itu kehausan jiwa semua, Bapak Ibu. Itu kebutuhan psikologis kita semua, kan? Ya, kehormatan, dihargai, dan lain sebagainya. Tapi Yesus sudah selesai dengan semuanya itu. Diperlihatkan dengan kekayaan dunia ini, dia sudah enggak selera lah. Itu sudah dia menangkan di awal pelayanannya. Itulah sebabnya murid-murid ini juga diselesaikan masalah mereka di awal pelayanannya. Sebelum mereka diutus. Kalau tidak, mereka tidak bisa melayani dengan kuasa. Ya, diiming-imingi dikit aja sudah kompromi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya. Murid-murid diutus ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayatnya yang ke-8. Inilah kalimat pengutusan. Tapi ini Yesus sekali lagi. Ini Yesus berikan kepada mereka setelah mereka dipulihkan. Kalau mereka belum dipulihkan, mereka tidak sanggup menangkap visi Allah ini. Jelas, siapa yang akan di sini? Siapa yang akan diutus? Kamu. Bapak Ibu pernah dengar kisahnya William Carey? Ya. John Wesley. Ya. Ketika dia sampai kepada hamba Tuhan, kumpulan hamba Tuhan, kenapa mereka tidak punya hati misi? Dia tegur hamba Tuhan yang tidak punya hati misi. Pendeta seniornya panggil dia, sini anak muda. Ya, tukang sepatu ini. Dia katakan bahwa karena dia menyampaikan kerinduannya ingin ke India, Bapak Ibu, menjadi misionaris ke India. Lalu dia dipanggil pendeta seniornya, dia katakan demikian, anak muda, kalau Tuhan ingin menyelamatkan orang kafir itu, maka dia akan melakukannya tanpa kamu juga tanpa saya. Rohani ya Bapak Ibu ya, kedengarannya rohani ya, tidak membatasi kuasa Allah. Tapi pendeta ini tidak tahu bahwa Tuhan tidak memakai malaikat dan tidak bekerja sendiri. Jelas sekali Tuhan memakai manusia.
Dalam bagian ini jelas sekali siapa yang diutus. Kamu, bukan malaikat. Kamu murid-murid. Kamu yang sudah dipulihkan. Kamu yang sudah saya jadikan penjala manusia. Kamu yang sudah percaya kepada aku. Karena orang Kristen yang tidak bermisi sesungguhnya bukan murid Yesus. Ingat firman Tuhan tadi yang saya sampaikan di awal. Ya, setiap orang yang percaya kepada aku, cek di Yohanes 14 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepada aku, dia akan melakukan segala sesuatu yang aku lakukan. Bahkan lebih besar lagi. Melakukan segala sesuatu yang Yesus lakukan. Itulah misi. Memikirkan bangsa-bangsa. Memikirkan keselamatan bangsa-bangsa. Kenapa? Karena ketika dia datang nanti, Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 9. Dia ingin segerombolan, sejumlah besar orang yang tidak terhitung jumlahnya. Dari segala bangsa, bahasa, kaum, dan suku dikatakan. Kalau Matius 24 ayat 14 beda. Ya, berbicara tentang akhir zaman. Apabila Injil ini sudah sampai kepada segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Ya. Barulah tiba kesudahannya, peperangan segala macam itu hanya tanda-tanda. Tapi ketika Injil sampai kepada seluruh bangsa, barulah tiba kesudahannya. Ya. Kita kembali ke teks kita. Kamu, lalu apa yang harus dikerjakan? Menjadi saksi. Ya, menjadi saksi, Bapak Ibu. Siapa yang tidak bisa menjadi saksi? Mereka yang tidak mengalami. Kalau ada kecelakaan depan rumah saya lagi di dalam rumah, saya tidak mungkin diambil menjadi saksi, Bapak Ibu. Pasti orang yang di pinggir jalan yang diambil menjadi saksi. Jadi saya maklum kalau banyak orang percaya yang tidak bisa bersaksi. Karena mereka belum mengalami Yesus dalam kehidupannya. Karena masalah bersaksi itu bukan presentasi, Bapak Ibu. Bukan mempresentasikan Yesus itu anaknya Maria, Yusuf, dan lain sebagainya. Kita bisa mempresentasikan tentang kecap, nomor 1, kita bisa mempresentasikan produk-produk macam-macam. Tapi Yesus, yang Yesus maksudkan saksi adalah orang yang mengalami. Saya suka dengan bahasa yang dipakai oleh Lukas. Menjadi saksi, artinya hanya orang yang mengalami yang bisa bersaksi. Coba saya tanya Bapak Ibu, kejadian apa hari ini yang Bapak Ibu alami? Seperti Pak Chandra ya, yang bersaksi tadi. Kenapa dia bisa sampaikan cerita itu dengan sangat bersemangatnya? Karena dia mengalami pengalaman. Dan dapatkah saya debat Pak Chandra? Pak, nggak boleh mengalami begitu dong. Nggak bisa Bapak Ibu. Banyak orang sampai pada perdebatan karena mereka presentasi. Siapa itu Yesus, segala macam. Mereka bukan bercerita tentang pengalamannya. Kalau kita cerita pengalaman, kita tidak bisa didebat. Ya. Saya juga ngalami seperti Bapak loh. Dulu saya nggak percaya Yesus. Tapi suatu hari ada teman yang berkata, coba kamu berdoa kepada Isa Al-Masih. Dia bisa menyembuhkan. Lalu saya pura-pura tidak mau dengar dia. Tapi waktu dia pulang, saya coba berdoa. Isa Al-Masih tolong sembuhkan saya. Saya disembuhkan dan lain sebagainya. Itu cerita tentang saya. Tapi saya sampaikan kepada orang lain itu menjadi Injil, Bapak Ibu. Karena saya sedang menyampaikan satu tokoh, yaitu Yesus. Yang mereka kenal dengan Isa Al-Masih. Ya. Lalu kapan, di mana? Jelas sekali di sini. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kapan? Ya, jadi ini dan Bapak Ibu ya, bukan kemudian. Banyak hamba-hamba Tuhan mengajarkan sesat di sini. Oh, kita Yerusalem dulu, baru nanti ke Yudea, baru nanti ke Samaria, lalu kita sampai ke ujung bumi. Perhatikan kalimatnya dan, bukan kemudian. Kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, kemudian ke seluruh Yudea, lalu ke Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Begitukah kalimatnya? Tidak. Dan di sini. Artinya apa? Simultan. Serentak. Itu hanya alasan-alasan orang yang tidak mau bermisi saja. Itu yang Yerusalem dulu,
Alkitab tidak pakai kata kemudian. Dua-duanya dilakukan. Ketika kita mendewasakan jemaat kita sudah mengutus, kita sudah mulai mendoakan daerah-daerah tertentu. Matius 28 berbicara masalah amanat agung. Ya, sudah tidak asing bagi kita. Ini saya lewat saja, waktunya sudah mau habis. Ya. Markus 16, kabarkan Injil kepada segala makhluk. Lukas, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yohanes, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga. Artinya apa? Amanat agung itu penting. Mengapa? Karena diucapkan Yesus berulang-ulang selama 40 hari. Yang kedua, ditulis oleh keempat kitab Injil, tadi saya sudah sampaikan. Dan merupakan pesan terakhir. Ayat 9 dari Kisah Rasul tadi berkata apa? Setelah mengatakan demikian, ayat yang ke-8. Maka terangkatlah Yesus. Dalam budaya apa saja saya tahu. Budaya Chinese, budaya Jawa, Sangir. Saya dari Sangir, Bapak Ibu. Yang namanya pesan terakhir itu selalu penting. Yang diucapkan berulang-ulang itu selalu penting. Akhir zaman. Amin. Iya. Sekarang bagian akhir akibatnya. Ya, akibatnya Bapak Ibu. Lihat akibatnya orang yang sudah dipulihkan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Ya. Orang yang sudah dipulihkan memiliki ketaatan, Bapak Ibu. Jangan lihat selalu ayat 12 ini. Ayat 12 ini mengandung ketaatan yang sangat tinggi. Mereka kembali ke Yerusalem. Mengapa? Karena ayat 4 mereka dilarang meninggalkan Yerusalem. Ya. Dan ayat yang ke-8 mereka mau Tuhan pakai mulai dari Yerusalem. Jadi mereka adalah orang-orang yang taat. Mereka ke Yerusalem ngapain? Mereka ke Yerusalem berdoa di sana. Kuasa dalam pelayanan ada di dalam doa. Bapak Ibu boleh heran dengan Pentakosta, dengan 3.000 orang bertobat. Tapi itu sudah mereka rendam di dalam doa. Dalam ayatnya yang ke-14. Mereka semua bertekun. Ya, beberapa gereja membuat doa 10 hari ini memang. Ya, menjadi satu ritual lah untuk menyemangati mereka kembali mungkin. Tapi kalau itu hanya menjadi kebiasaan tiap tahun saja, tapi tidak ada perubahan, perlu dievaluasi. Ya. Hendaklah kita sungguh-sungguh mengalami gairah misi itu. Ya. Karena Mike Klang, ya tokoh misi, dia berkata demikian. Jika Anda memiliki gairah misi, maka Anda adalah orang yang paling berbahaya di planet bumi ini. Jadilah orang yang paling berbahaya di planet bumi ini. Ditakuti iblis, Bapak Ibu, orang yang memiliki gairah misi. Ya, mereka dipulihkan, lihat ketika mereka dipulihkan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini peristiwa Pentakosta. Ya. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Ya, cerita itu sudah tidak asing bagi kita. Yang lihat bagian ini. Satu tokoh ini yang mengkhianati Yesus sudah dipulihkan. Dan dalam khotbahnya, dalam firman Tuhan tentang khotbah Petrus dicatat, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu dan dengan suara apa? Suara nyaring. Ya, padahal mereka dalam ketakutan, tapi perhatikan orang yang sudah dipulihkan, yang sudah menangkap agenda Allah, yang sudah menangkap agenda Bapa, menangkap visi yang begitu jelas, ya, berdiri dan dengan nyaring saya bisa bayangkan, hai kamu orang-orang Yahudi, gitu khotbahnya, lebih keras dari suara saya pasti. Dalam 40 hari yang lalu dia menyangkal Yesus karena ketakutan. Ya. Tapi lihat orang-orang yang sudah dipulihkan. Orang-orang yang sudah menerima kuasa Roh Kudus. 3.000 orang bertobat. Akibat dari pelayanan Petrus. Ya.
Bahkan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Bapak Ibu perhatikan bagian firman Tuhan ini. Yohanes 14 ayat 12 sebagai penutup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus pergi kepada Bapa. Jadi, Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi itu seperti serah terima kekuasaan, Bapak Ibu. Dari Yesus kepada gerejanya. Dari Yesus kepada gerejanya. Sehingga betul bagian firman Tuhan ini bukan hanya dialami oleh Pak Chandra. Saya rindu dialami oleh tiap-tiap kita. Lihat, Yesus jubahnya orang sembuh, disentuh oleh orang yang pendarahan. Ibu yang pendarahan sembuh. Tapi Petrus, bayangannya, karena orang sembuh, sapu tangannya dibawa ke orang sakit sembuh. Tadi Pak Chandra lihat, dia hanya mendoakan, di rumah dia dengar, mereka sudah mengalami kuasa Allah. Masalahnya di sini apa? Kita mau melakukannya atau tidak, itu saja. Kalau kita melakukannya, maka kita akan mengalami kuasa itu. Tiap kita, mari kita alami kuasa Tuhan. Jangan hanya jadi pengagum-pengagum mujizat, tapi alami kuasa Tuhan. Beritakan, ceritakan, saksikan apa yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya berbicara sampai di sini, Tuhan. Lanjutkan pelayanan ini dalam setiap diri kami. Supaya kami bukan hanya sebagai pengagum-pengagum firman Tuhan. Pengagum-pengagum apa yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan. Kami mau menjadi orang yang berpengalaman dengan firman Tuhan itu. Melayani dengan kuasa, karena sesungguhnya kuasa itu telah diberikan 2022 tahun yang lalu. Tuhan sudah berikan kepada kami. Kadang kami merayakannya seolah-olah kuasa itu tiap tahun Tuhan berikan. Sesungguhnya kuasa itu sudah Tuhan berikan dan itu permanen. Hanya tinggal kami memaksimalisasinya saja dalam kehidupan kami. Memfungsikan dan mengalami kuasa itu. Sebelumnya berikan diri kami Tuhan untuk diperdamaikan dengan Engkau. Mungkin ada hal-hal yang belum beres dengan Tuhan. Mungkin masih ada yang belum selesai dengan Tuhan dalam pelayanan kami. Sehingga kami tidak mengalami kuasa itu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sempurnakan melalui Roh Kudus-Mu dalam setiap kami yang ada di Zoom yang sudah mendengarkannya. Tapi meteraikan itu juga ketika kami mengalaminya. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga, semua yang diberkati katakan. Amin. Amin. Ya, Amin. terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Raffles Mandiangan ya, yang sudah memberkati kita pada sore ini ya, menjelang malam ya. Memang kita ini harus melayani dengan kuasa Tuhan ya, yang sudah diberikan kepada kita semua ya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ya. Karena di Matius 22 ayat 14 yang mengatakan kita ini bukan hanya dipanggil, tetapi jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Ya, yang menjalankan misinya ya. Jadi jangan berdiam diri, juga bersaksi ya. Bersaksi kemana-mana tentang kebaikan Tuhan, tentang mujizat Tuhan, bagaimana dia bisa menyembuhkan, memulihkan keadaan kita ya. Mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu terlalu baik buat setiap hidup kita. Amin. Ya, sehingga orang boleh melihat kita menjadi suratan yang terbuka ya, terang Kristus ya, yang dibaca semua orang ya, sehingga orang boleh datang, boleh percaya, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Seperti kita semua. Amin. Ya, kita harus melakukan bagian itu ya. Karena di firman Tuhan dikatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, kita harus siap untuk diutus ya, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil kemanapun kita melangkah bersama Yesus.
kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi seperti apa yang Tuhan sudah kerjakan ketika dia datang 2000 tahun yang lalu menyelamatkan banyak orang. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya. Pendeta Raffles Mandiangan, luar biasa firman-Nya, kami sungguh diberkati. Silakan Bu Lydia untuk doa syafaat sebelum bincang-bincang. Dan ini besok, ini flyer untuk besok ya, undangan Family Ministry. Jadi kita bisa melihat langsung ya. Besok yang melayani adalah Pendeta Lukman Manik. Dan besoknya lagi itu dari Lampung ya, Bapak Pendeta Martin Soeharto ya. Jadi jangan kita pernah lewatkan ya, karena ibadah Family Ministry setiap hari jam 4 sore sudah dibuka, 16.30 sore kita sudah mulai ibadah. Jangan lewatkan ya, kita harus tetap beribadah karena di Keluaran 19 ayat 5, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan di bumi dan di surga. Amin. Ya, lakukan yang terbaik selagi masih ada kesempatan kita lakukan. Silakan Bu Lydia untuk doa syafaat sebelum kita bincang-bincang dipimpin oleh Pendeta dari Sulawesi Jabat. Bu Lydia. Bu Lydia nggak monitor ya. Ya Bu Adeline deh yang doa syafaat, Bu Adeline sekalian. Baik Bapak Ibu yang kekasih, dalam Mazmur 54 ayat 6, sesungguhnya Allah adalah penolong kita. Mari kita angkat pujian ini. Ku percaya Tuhan tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Raffles Tuhan. Biar kiranya firman yang boleh ditaburkan Tuhan boleh jatuh ke dalam hati kami yang subur Bapak. Sehingga semakin hari Tuhan pakai kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dimenangkan untuk memenangkan banyak jiwa. Tuhan mampukan kami berjalan seturut dan kehendak-Mu Bapak, bukan dengan kekuatan kami. Biarlah Engkaulah menjadi benteng hidup kami Tuhan, ketika kami mengalami banyak masalah, kami mengalami banyak hambatan, kami percaya tangan Tuhan yang selalu menolong kami, tangan Tuhan yang selalu merangkul kami. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat firman yang hidup yang sudah memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang hadir pada sore hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, memberkati, berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Raffles Tuhan, terus Engkau memberkati dia secara luar biasa, terus Tuhan tambahkan hikmat, marifat, akal budi surgawi-Mu Tuhan kepada hamba-Mu ini, sehingga ketika dia melayani lewat firman, biar kiranya nama Tuhan dipuji, ditinggikan, diagungkan. Dan setiap hati yang mau menerimanya, telinga yang mau mendengar, itu juga boleh menjadi berkat buat mereka yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, terus pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi Tuhan. Engkau berkati segala bentuk usaha, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, bersama dengan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya Tuhan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, luputkan hamba-Mu ini dari segala macam mara bahaya, rintangan, kecelakaan apapun Bapa, bahkan sakit penyakit Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman pada sore hari ini Bapa. Mengucap syukur Tuhan untuk kami yang hadir, kiranya kasih Tuhan juga memberkati kami dari ujung kepala sampai ke telapak kaki. Terima kasih Tuhan, kami boleh taat dan setia untuk kami terus mengikuti ibadah Zoom yang sudah Tuhan buka buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Komingguan bersama dengan Bapak Hendra Winata, terus Tuhan memberkati hamba-Mu ini Bapak. Ketika suatu pekerjaan dipercayakan, dibebankan oleh Gembala-Mu ini Tuhan, Engkau Yesus yang memeteraikan dia dengan kuasa-Mu. Engkau Yesus yang akan mengurapi hamba-Mu ini dari ujung kepala sampai ke telapak kaki Bapa. Sehingga pelayanan yang diberikan oleh Gembala-Mu Tuhan
family ministry New ini Tuhan, itu boleh menghasilkan buah-buah roh yang benar-benar Tuhan harapkan untuk kami lakukan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih lewat gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Komingguan dan Bapak Hendra Winata, kami semakin hari diperbaharui Tuhan untuk kami tetap taat dan setia, bersatu hati mengikuti ibadah Zoom setiap hari dari Senin sampai Minggu dan pada jam-jam yang sudah ditentukan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Engkau berkati keluarga hamba-Mu ini Bapak, Engkau berkati apa yang menjadi pergumulan Bapak Gembala kami, bahkan apa yang menjadi permohonan doa dari Gembala sidang kami ini Tuhan, Engkau Yesus yang akan mendengar dan menjawab doa-doa mereka Bapak. Terima kasih Bapak, gereja yang dipercayakan oleh Gembala sidang kami, Pak Pendeta Komingguan, biar kiranya terus Engkau memberkati jemaat-jemaatnya, terus Tuhan tambah-tambahkan. Jemaat yang dulu, jemaat yang lama, terus Tuhan akan kembalikan kembali buat hamba-Mu ini Bapak. Bahkan jemaat yang baru juga Tuhan sediakan buat gereja hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan sore hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang memimpin pujian Tuhan. Engkau memberkati Pak Diriksen Tuhan yang akan memimpin dalam bincang-bincang. Engkau memberkati juga siapapun kami yang ambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan, bahkan kami yang boleh taat setia hadir, Engkau memberkati kami Bapa. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah penuh atas setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga tiap-tiap keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati untuk bangsa dan negara kami. Kami berikan shalom untuk bangsa ini. Bangsa Indonesia tercinta ini Tuhan, terus Engkau jaga, Engkau pelihara Bapa. Kami tahu Tuhan, di saat-saat ini sampai hari-hari ke depan, bangsa ini mengalami banyaknya masalah Tuhan Yesus. Bahkan pancaroba yang boleh kami hadapi Tuhan, situasi cuaca dan keadaan Bapa, di mana matahari menjauhi dari bumi, tapi kami percaya segala sakit penyakit, sesak napas, batuk, pilek, bersin-bersin, kami mau tolak itu di dalam nama Yesus. Kami percaya apapun keadaan bangsa ini, Tuhan Yesus ada di sana untuk menolong dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa, dengan tubuh yang sehat kami terus ingin memuliakan nama Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakilnya, bahkan dengan kabinet-kabinet yang sudah terbentuk. Tuhan juga memberkati Bapak, bahkan sampai ke RT RW lurah Bapak, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biar dengan kepemimpinan yang sudah Tuhan berikan, biarlah mereka boleh bertanggung jawab, mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka boleh bekerja dengan adil dan jujur, memberikan yang terbaik buat bangsa ini, buat rakyat Indonesia tercinta. Terima kasih Bapak, dari Sabang sampai Merauke, kami mau taruh itu ke dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu Bapak. Memberkati setiap gereja yang boleh berdiri, terus Tuhan Engkau memberkati Bapak. Engkau berkati setiap hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala sidang, para pendeta yang Tuhan percayakan dalam memimpin sebuah gereja. Tuhan Engkau memberkati mereka, biar otoritas Allah yang boleh dilakukan dan dilaksanakan oleh para hamba gembala sidang, oleh para pendeta Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, pelayanan yang mereka berikan dalam gereja mereka, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, mereka yang di pelosok pedesaan, perkotaan juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, mereka yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing Tuhan memberkati Bapak. Kalau di antara kami Tuhan, keluarga kami terkasih di tempat ini, Bapak Hendra Winata yang sedang masa pemulihan, terus Engkau berkati dia Bapak, semakin hari Tuhan terus berikan kesehatan yang sempurna Bapak, sehingga kerinduannya untuk dia melayani keluar rumah, Tuhan ada di sana untuk menopang dan memberikan dia sukacita yang luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak, memberkati juga mereka yang sakit, anak dari Ibu Ivon dan Bapak Pendeta Hari Paat. Engkau memberkati Bapak, Engkau memberikan darah yang baru setiap harinya Bapak. Engkau berikan ginjal yang sudah Tuhan sediakan buat anakmu ini Tuhan Yesus. Kami percaya terlalu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Kami percaya Engkau sudah menyediakan itu buat anakmu dari keluarga Bapak Hari Paat Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang
Tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan, Engkau menilik mereka Bapa dalam sakit apapun. Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib. Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus adalah obat yang mujarab Bapa. Maka kami percaya ketika kami angkat tangan, Tuhan turun tangan untuk menolong kami. Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang sama, yang dulu Paulus sembah, yang dulu Yakub sembah, yang dulu Abraham sembah, yang dulu Nabi Daud sembah. Yesus yang selalu akan menolong dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau naikkan doa ini Tuhan bersama dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang